Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini kembali di Zoom meeting ini untuk memulai penjelasan tentang RPL. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan langsung serahkan kepada Ibu Kiki, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis penggunaan LMS pada modul PPL yang ada. Sebelumnya saya jelaskan dulu aktivitas yang Bapak Ibu akan lakukan di modul PPL ini. Oke, yang pertama, jadi berdasarkan modul ini ada tagihan kinerja PPL. Yang pertama itu adalah RPP, sebanyak 3 RPP, yaitu RPP 1, RPP 2, dan RPP 3, yang dibagi menjadi 3 siklus di PPL 1, RPP 1, PPL 2, RPP 2, PPL 2, dan RPP 3. Selanjutnya, yang harus Bapak Ibu kerjakan yaitu adalah lembar kerja LK kegiatan PPL sebanyak 6 LK, per PPL-nya itu 2 LK. Tugas yang harus dikerjakan. Terus selanjutnya, Bapak Ibu harus membuat pelaksanaan praktik pembelajaran itu sebanyak 3 kali, di mana PPL 1 tadi 1 kali, PPL 2 RPP 2 1 kali, PPL 2 RPP 3 1 kali. Terus jangan lupa untuk memvideokan praktik mengajar sebanyak 3 juga per fasenya tadi, per PPM. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah laporan PTK. Nah, laporan PTK ini akan dikumpulkan pada fase yang terakhir, yakni PPL 2 RPP 3. Ya. Nah, berikut jadwal dari PPL 1 di sini. PPL 1 Bapak Ibu bisa lihat jadwal yang lebih lengkapnya itu di LMS juga ada. Di situ PPL 1 dari tanggal 19 September sampai dengan 27 September. Nah, di PPL 1 ini Bapak Ibu mengerjakan RPP dan perangkat pembelajaran, atau yang RPP yang sudah Bapak Ibu buat yang sebelumnya itu bisa dikomunikasikan lagi dengan dosen PPL yang nanti tentunya berbeda dengan yang ada di perangkat pembelajaran. Selanjutnya, tagihan tugas untuk PPL 1 ini adalah membuat video pembelajaran. Jadi di hari ke-5 atau ke-6 seperti itu Bapak Ibu sudah wajib untuk mengupload video pembelajaran. Selanjutnya untuk PTK di sini, PTK Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi mengenai PTK yang ada dengan dosen dan guru pamong, seperti itu. Nah, fase ini sama dengan PPL 2 juga seperti itu. Nah, yang berbeda di PPL 3 nantinya hanya untuk tugas RPP video sama dengan PPL 1 dan 2. Yang untuk yang RPP 3 di PPL fase terakhir, itu Bapak Ibu wajib untuk mengumpulkan selain RPP perangkat dan video pembelajaran, juga mengumpulkan PTK yang sudah berbentuk jadi dan akan diseminarkan nanti dengan dosen dan guru pamong.
Selanjutnya, oke, selanjutnya saya langsung saja mencontohkan bagaimana cara untuk mengakses modul di PPL ya. Udah kelihatan Bapak Ibu tampilannya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Oke, ini saya pinjam akun yang mahasiswa tahap pertama. Jadi karena yang tahap kedua kan belum bisa diakses sebelum waktunya. Jadi saya pinjam yang tahap pertama. Di sini Bapak Ibu bisa lihat buka seperti biasa, seperti mengakses modul Lokakarya ya. Di sebelah Lokakarya ini ada tulisan PPL. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ. Nah, ini terlihat ya, ada 3 modul, PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Nah, di sini juga ada tanggalnya, tanggal mulai, sudah lengkap. Nah, untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa klik di buka modul. Oke, selanjutnya kita berpindah pada menu yang di samping. Ada beberapa menu yang ada di samping kanan ini. Ada kontrak modul untuk melihat kontrak dari dosen yang telah diupload ya Bapak Ibu ya. Matikan Pak Nur Said, matikan dulu, mute dulu Pak. Saya lupa. Bagaimana Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan? Lanjut Bu, jelas Bu. Tadi satu Bu yang terganggu. Iya lanjut. Ya, untuk yang kontrak modul, Bapak Ibu bisa klik di situ. Nah, untuk melihat kontrak belajar yang ada, yang telah diupload oleh dosen dan guru Pakmu. Oke, selanjutnya di sini ada kolom RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk kolom RPP dan perangkat pembelajaran, bagaimana cara untuk menguploadnya? Bapak Ibu lihat yang di atas, yang upload RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu klik. Nah, ini karena RPP-nya sudah diinput ya Bapak Ibu ya, karena ini kan yang tahap pertama. Nah, kalau misalnya sudah diinput akan seperti ini tampilannya. Oke. Untuk lihat cek file RPP yang ada, bisa klik buka file RPP. Bisa cek juga buka perangkat pembelajaran. Jadi pastikan tugas Bapak Ibu, RPP dan perangkat pembelajaran Bapak Ibu itu sudah terupload dan dapat diakses oleh dosen dan guru Pamo. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat nih nilai dosen, terus catatan dosen apa aja. Guru Pamong juga. Nah, selanjutnya ada kolom video pembelajaran. Nah, untuk kolom video pembelajaran ini adalah kolom tugas mengupload kolom tugas video praktik pembelajaran yang Bapak Ibu telah lakukan ya. Bagaimana caranya? Sama, tambah pelaksanaan pembelajaran, nanti masukkan link YouTube ataupun bisa pakai Google Drive ya, yang ini kan? Ya, bisa. Ataupun Bapak Ibu bisa pakai Google Drive untuk yang PPL ini. Foto jangan lupa. Nah, tapi dengan catatan jangan dikunci ya Bapak Ibu, linknya dibuka untuk umum dulu. Agar mempermudah penilaian dosen dan guru Pamong. Oke. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Izin diulang Bu, diulang lagi Bu. Oke, saya ulang ya. Untuk video pembelajaran ini, cara menguploadnya, Bapak Ibu tinggal klik yang di atas ini, tambah pelaksanaan pembelajaran. Ini saya klik ya, tambah pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu masukkan tema RPP, terus link YouTube. Oh, maaf Bapak Ibu, saya ralat, ini ternyata hanya bisa pakai link YouTube aja. Jadi Bapak Ibu harus mengupload di YouTube terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan link
YouTube di sini, terus upload foto dokumentasi dalam Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran di sekolahnya masing-masing ya. Berapa banyak fotonya, Bu? Ini fotonya PDF berapa banyak, Bu? Ukuran berapa? Saat kita Ini ngajar. Pak, formatnya PDF. Formatnya Saat kita PDF ngajar, Bu, nanti ya bentuknya. Ya, siap. Oke, selanjutnya Sebentar Bu Kiki mau tanya. Untuk yang di atasnya berarti linknya, di bawahnya fotonya gitu ya? ya Bukti. Oke. sebagai bukti pelaksanaan PPL. Oke, saya lanjutkan. Bu Kiki, mohon maaf, itu nanti backgroundnya latar belakangnya ada murid-murid kita, harus dalam suasana di kelas, begitu ya? Iya Pak. Ya. Harus terlihat siswanya Mm-mm. full satu kelas, Satu kelas. ada gambar yang jauh, ada yang dekat gitulah. Pokoknya nanti Oke. disesuaikan aja biar menjadi bukti ya Pak ya. Termasuk media pembelajaran, PPT-nya, gambarnya kita tampilkan juga boleh ya? Saat Bapak mengajar di dalam kelas. Oke, siap. Saat mengajar. Oke, saya lanjutkan. Di Bu, sini berapa banyak, ada kolom PTK dan lembar kerja. Di sini memang disediakan untuk PPL 1, RPP 1 dan PPL 2, RPP 2 memang disediakan kolom PTK dan lembar kerja, namun ini tidak masuk dalam penilaian di PPL 1, RPP 1 dan PPL 2, RPP 2. Jadi yang masuk penilaian PTK dan lembar kerja itu hanya di PPL 2, RPP 3. Tapi ini bisa dimanfaatkan juga apabila dosen, ada beberapa dosen yang biasanya tetap suruh upload PTK di kolom ini untuk konsultasi, sebagai konsultasi perbaikan PTK dan lembar kerja yang ada. Seperti itu ya. Jadi Bu Kiki, untuk yang PPL 1, RPP 1 dan PPL 2, RPP 2 ini tidak masuk dalam penilaian. Jadi yang masuk penilaian di PPL 1, RPP 1 hanya RPP perangkat pembelajaran dan video pembelajarannya saja. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, sampai Bu sini Kiki, jelas? mau tanya Gimana, boleh, Bu Pak? Kiki? Mau tanya Ya. boleh? Ya, gimana? Untuk penjelasan Bu Kiki, apakah ada di kontrak perkuliahan, Bu? Ada, Bu ya? Iya, nanti akan ada di kontrak perkuliahan Maaf, Bu. masing-masing dosen. Ibu maaf, lebih baik diterangkan dulu nanti sesi tanya jawabnya belakangan. Bu. Oh iya, Terima oke. kasih. Saya lanjutkan. Di sini ada kolom review. Nah, setiap PPL itu ada kolom review. Nah, di sini review berbentuk video conference atau diskusi secara langsung antara mahasiswa dan dosen. Jadi ini tergantung dosennya masing-masing ya Bapak Ibu, membuat review di sini. Biasanya 2 hari terakhir itu review dari dari tugas-tugas Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu upload, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kolom remedial. Ini kolom remedial dilaksanakan kalau misalnya ada yang tidak memenuhi KKM. Jadi KKM-nya ke 70 ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang untuk untuk yang PPL 2, PPL 1, maaf, PPL 1 RPP 2 itu sama dengan yang PPL 1 RPP 1 ya, Bapak Ibu ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya di PPL 2 RPP 3 perbedaannya hanya di sini PTK dan lembar kerja itu masuk dalam penilaian. Oke? Masuk dalam penilaian. Nah, ini belum bisa diakses karena masih dikunci. Nah, nanti Bapak Ibu isi temanya apa, tema dari PTK yang
telah jadi itu apa, terus file PTK-nya dimasukkan bentuknya PDF, terus selanjutnya file lembar kerja yang Bapak Ibu telah kerjakan dari PPL 1 sampai dengan PPL 2 RPP 3 itu diupload di fase yang terakhir ini, PPL. Itu saja sih sistematika dari PPL ini. Saya kira insya Allah Bapak Ibu bisa mengerti lah ya. Paham Bu, paham. Oke, bisa gimana? Mau langsung? Oke, mungkin ada tambahan juga dari Pak Firman ini mengenai PTK ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Tulis. Nah, udah nih. Langsung suara lagi. Oke. Iya, langsung suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan berdasarkan pengalaman kemarin agar tidak terulang. Perhatikan, jadi dari sekarang itu persiapkan RPP. RPP-nya persiapkan. Yang kedua PTK. Tapi ingat, PTK ini bukan berbentuk proposal. Jadi sudah jadi, PTK jadi bukan berbentuk proposal lagi, tapi sudah jadi. Pengalaman kemarin itu ada yang sudah mengupload PTK tapi berbentuk proposal dan dinilai oleh guru pamung. Ketika sudah dinilai oleh salah satu guru pamung atau dosen, maka tugas itu tidak bisa direvisi lagi, sehingga ujung-ujungnya waktu itu kita harus melapor ke pusat dan di riset diganti untuk bisa upload lagi. Nah, ini pengalaman, sehingga Bapak Ibu dari sekarang tugas-tugasnya ini adalah yang harus dipersiapkan RPP, kemudian nanti membuat video pembelajaran, kemudian PTK jadi, bukan lagi proposal, dan kemudian lembar kerja, itu persiapkan. Sehingga nanti kalau udah siap, menunggu dari kontrak modul atau kontrak belajar nanti yang disiapkan oleh dosen, tanggal berapa, jam berapa, itu kan biasalah Bapak Ibu yang di sebelum-sebelumnya itu, sehingga Bapak Ibu udah lagi kebingungan. Kalau udah berkasnya udah ada, tinggal Bapak Ibu upload. Nah, tapi jangan lupa juga, ini juga penting bahwa nanti ketika ada review itu akan melakukan diskusi secara langsung dengan dosen. Itu fleksibel, enggak mesti satu hari harus review, enggak, itu tergantung dari dosen kapan jadwalnya, kemudian nanti akan komunikasi langsung dengan dosennya apa-apa yang akan direview oleh dosen. Biasanya dosen akan mengambil beberapa sampel, ada juga yang satu persatu. Makanya nanti Bapak Ibu harus perhatikan betul RPP Bapak Ibu, videonya dan semacamnya, sehingga PPL ini betul-betul memahamkan kepada Bapak Ibu bagaimana tentang membuat RPP yang baik, video pembelajaran yang baik, PTK yang baik, dan lembar kerja yang baik gitu. Itu Bapak Ibu untuk sementara. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, saya tanya Bang. Pak Iman tanya. Kurang. Abang-abangnya duluan nih. Iya, tercakupan. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Ya, saya Pak Iman, Pak. Ya. Nanti. Oke, silakan. Saya tanya Bang. Langsung Pak Soiman, langsung. Ya, Masuk bertanya. saya kurang paham tentang file lembar kerja. Mohon dijelaskan ulang. File lembar kerja itu yang kayak apa gitu. Kurang paham. Lembar kerja yang Bapak Ibu lakukan saat mengajar. Nanti mungkin bisa diskusi seperti apa dengan kawan-kawan yang satu daerah atau yang satu grup. Karena tidak ada format resmi dari pusat ataupun kita. Biasanya pihak sekolah itu kan yang membuat lembar kerja setiap guru itu kan ada kebijakan tersendiri. Tapi tidak tahu yang sekarang apa ada enggak untuk format kerjanya, karena kan
biasanya nanti di update oleh pusat. Kalau ada nanti kita kirim untuk lembar kerjanya Pak ya, biar seragam. Kita masih konsultasi untuk yang tahap sekarang nih, tapi sebelumnya ada lembar kerja ada nggak? Oh ada, yang terbaru nih ada. Isi loh. Dikirim. Oh, oke, Bapak. Boleh Pak ditunjukkan Pak lembar kerjanya? Iya, bentar ya, sebentar ya. Aku. Makasih Kak. Nah, ini ada contoh untuk lembar kerja yang sudah formatnya langsung dari pusat. Nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu, kita share ini filenya. Admin-admin masing-masing kelas nanti akan share. Seperti itu ya untuk yang LK. Ini ya, LK itu per PPL ada LK 3.1 ini untuk mahasiswa mengajar PPL ke-1. Selanjutnya 3.2 penyelesaian kasus masalah pelaksanaan praktik mengajar. Ini per PPL-nya ya. Nanti kita kirimkan. Oke Bapak Ibu. Lanjut. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Boleh izin bertanya Bu? Ada kan? Lanjut aja Bu. Halo, Bapak Ibu. Lanjut aja Bu. Nanti Lanjut aja Bun, nanti baru Lanjut aja pertanyaan. Udah langsung ini kan udah masuk Di akhir pertanyaan. aja Bu. Udah masuk pertanyaan Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang kurang paham mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu Kiki, boleh silakan bertanya. Bu Rani, boleh Bu Rani? Iya, silakan Pak. Ini Bu Rani. Saya Dani, Bu Rani mau nanya tentang pembuatan RPP yang kita upload nanti di saat video pembelajaran video paper tersebut. Berarti PTK yang sudah kita buat proposal kita harus teruskan saja sampai membedah 3 RPP tersebut. Nah, ketika PTK kita sudah selesai, baru kita mengupload video-video kita. Apakah seperti itu Bu untuk juknis ya Bu? Boleh minta penjelasan ya Bu terkait PTK yang sudah saya buat, tinggal merampungkan gitu Bu. Oke, terima kasih. Siap. Boleh diulangin Pak, tadi itu kurang jelas di sini Ibu Kiki kurang mendengar, jadi boleh diulangin. PTK akan diteruskan, apalagi Pak? Ya, PTK yang sudah kita buat proposal kan sudah dinilai dengan dosen nih, misalnya 90. Nah, terus kita akan melanjutkan untuk membedah masing-masing RPP 1, 2, 3. Nah, apakah prosedurnya sebelum membuat kita video PPL nanti, PTK itu sudah selesai semua? Sehingga betul-betul dipastikan PTK itu udah sampai terakhir, selesai baru kita upload dan kita buat video. Apakah seperti itu Bu prosedur pembuatannya Bu? Oke Pak, langsung aja ya. Nah, untuk prosedur PTK ini setahu saya dan sepengalaman saya sudah menjadi admin, untuk PTK itu tetap jadinya di akhir fase, karena di PPL 1 Bapak Ibu ini dalam pembuatan PTK dan video pembelajaran tentunya ini kan pakai siklus ya. Biasanya di PPL 1, RPP 1 itu biasanya siklus pertama didiskusikan dengan dosennya, sehingga nanti di PPL terakhir baru Bapak Ibu bisa menyelesaikan PTK itu dari RPP yang telah atau praktik mengajar Bapak Ibu selama
PPL. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Saya Haris, Bu, mau bertanya sedikit, Bu. Ya. Ya, begini, Bu. Kalau saya lihat di tugasnya itu setiap PPL baik 1, 2, 3 semua Dijadikan PTK juga pada akhirnya gitu kan, per siklusnya. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu berbeda dari tema-tema setiap RPP-nya, ya berbeda-beda di setiap RPP-nya. Dulu waktu di tahap 1 itu sepengalaman saya dan sepengetahuan saya itu dosen menyuruh Bapak Ibu untuk memilih satu saja, satu tema RPP saja yang untuk dijadikan PTK pada akhirnya. baik, Bu. Sementara cukup, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Bu, lagi mau tanya, Bu. Ya, mau tanya, Bu. Siti Baria. Ya, saya Siti Baria. Begini, Bu, masalah PTK itu kemarin saya kan mengangkat masalahnya tuh di kelas 3 ya, Bu. Tapi RPP yang saya buat itu, karena saya ngajar di kelas bawah ya, 1, 2, 3, RPP itu saya, RPP 1, 2, dan 3 itu saya buatnya di kelas 2, Bu. Bagaimana, Bu, ya solusinya, Bu? PTK-nya bermasalahnya di kelas 3, tapi RPP yang saya buat kemarin tuh di kelas 2, Bu. Kelas 2 semua saya buatnya, Bu. Dengan tema yang berbeda. Kalau begitu, mohon solusinya, Bu, bagaimana gitu? kalau begitu, Ibu ada 2 pilihan aja. Ibu mau memilih untuk mempertahankan PTK-nya tadi kan, proposal PTK-nya sesuai dengan jenjang, atau RPP-nya yang Ibu ganti, maksudnya jenjang kelasnya. Tapi ya itu harusnya memang dari awal itu pada perangkat pembelajaran memang sudah RPP itu harus disamakan dengan proposal PTK. Jadi pada akhirnya masih bisa dipakai di PPL seperti itu. Atau seperti ini boleh nggak, Bu? Umpamanya nih satu RPP 3 umpamanya ya, saya ganti jadi kelas 3. Jadi RPP 1, 2 itu saya gunakan di kelas 2, RPP 3 di kelas 3. Yang kan habis dulu. Bagaimana, Bu? Biasanya itu, Bu, untuk PTK memang siklusnya memang dari yang pada PPL 1, Bu. Jadi harus sama semuanya sampai akhir. Tapi nanti Bapak Ibu lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dosen pengampu PPL masing-masing aja ya. Kalau yang untuk tugas RPP dan PTK-nya seperti itu. Mungkin nanti akan solusi dari dosen atau guru kamu yang gitu. Iya. Ibu, saya ini lagi Terima kasih, Bu. Ini akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bu? Ya, iya, Bu. Ya, nanti saya konsultasikan dengan dosen mungkin ya, Bu ya. Lebih jelasnya ya. Para solusinya gitu. Ya. Boleh. Sebenarnya, Bu, saya hampir bersamaan masalahnya dengan Bu Maria. Karena saya kan mengajar di kelas 1. Sudah saya tanyakan juga membuat PTK karena ada angket-angket, jadi disarankan untuk membuat PTK di kelas tinggi. Nah, saya juga seperti itu. Saya RPP saya masukkan upload kelas 1, tapi PTK saya di kelas 3. Itu sih masalah kemarin sudah saya tanyakan kepada dosen. Katanya dibuat kalau bisa di kelas tinggi, itu sih. Cuma untuk depannya saya belum paham nih prosedurnya kayak apa. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Mungkin sama ya jawaban saya dengan yang tadi. Bapak Ibu nanti konsultasikan saja dengan dosen
dosen yang ada, tetapi sepengetahuan saya itu memang di perangkat pembelajaran harusnya sudah diberikan eh, pemberitahuan dari awal bahwa RPP yang ada atau PTK yang dipilih itu harus berdasarkan RPP yang Bapak Ibu pilih nantinya di PPL, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengganti lagi RPP yang sudah diperbaiki di perangkat pembelajaran tersebut, seperti itu. Jadi saran saya memang dikonsultasikan saja nanti kepada dosen dan guru kamu, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik, Bu. Kalau secara teknis ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas teknisnya seperti itu. Ada Pak Agus, Pak Agus Roman ingin bertanya? Mau bertanya tentang upload video, Bu. Tadi saya mau memastikan aja apakah video itu boleh diedit gitu ya. Karena saya karena pembelajaran saya yang akan dipraktekkan itu, saya minta tugas anak-anak untuk membuat media, yang itu kan lama gitu ya, seperti itu. Iya. Aja, Bu. Makasih. Oke. Langsung saya jawab. Saja. Untuk video itu memang kan alokasi waktu yang ada 30 menit. Namun Bapak Ibu di situ bisa diedit menjadi 10 sampai 15 menit. Jadi kegiatan-kegiatan intinya Bapak Ibu edit di situ secara menarik lah seperti itu kan. Nanti tentunya melatih juga Bapak Ibu untuk bikin video nanti di UKIN, karena di UKIN juga pembuatannya seperti kayak gitu. Ya, walaupun nanti video baru di UKIN, tapi kan Bapak Ibu sudah berlatih untuk ngedit ngedit yang kegiatan-kegiatan intinya, kegiatan awal, pembukaan apa segala macam gitu kan. Ini itu Pak, 10 sampai 15 menit. 15 menit ya. Oh ya Bu, apakah di RPP itu harus terlihat hasil pembelajaran ya? Di video pembelajaran itu hasil pembelajaran yang kita lakukan. Tadinya kan artinya kita punya permasalahan, anak-anak nilainya belum bagus. Kemudian dibuatlah video. Nah, itu sampai anak-anak itu terlihat hasilnya, misalkan nilainya bagus dan lain sebagainya di video tersebut. Bisa. Cuman dipersingkat aja Pak sampai hasil. Baik. Ya. Kasih. Ya. Satu lagi deh, kalau misalnya ada pertanyaan. Satu lagi, Pak Fauzi mungkin. Saya nanya di chat. Oh, nggak kebuka. Apakah video PPL bisa dikirimkan untuk di UKIN? Nah, tadi pertanyaannya. Untuk video UKIN itu video baru Bapak Ibu ya, nggak bisa pakai video PPL. Oke? Jadi buat baru lagi gitu ya, selain yang video 3 PPL kita kirimkan ya? Iya buat baru. Tapi tema sama boleh ya? Boleh. Sudah di. Tapi itu ada jawaban bisa kalau sudah bagus, maksudnya gimana Pak, Bu? Itu siapa? Syarif tuh. Ya, PPGIN Syarif. PPGIN Syarif itu. Video. Mungkin kalau menurut dosen udah bagus, boleh kali Bu ya. Nanti direvisi. Mau pakai video PPL di UKIN. Maaf Bu, mungkin untuk UKIN kita bahas nanti saja Bu, yang ini fokus PPL saja dulu, biar tidak pusing.
Oke Bapak Ibu, untuk terkait UKIN nanti kita ada refreshment tersendiri, jadi Bapak Ibu sampai di sini aja ya untuk yang PPL-nya. Untuk teknis mungkin sudah jelas semuanya. Oke, saya undur diri ya Bapak Ibu, karena di sini juga dosen-dosen sudah berdatangan, sudah siap untuk